Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputri Intan Fidayanti, nomor absen 24 dengan NIM 241103-1303 dari kelas E. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai skenario pembelajaran PPKN SD. Pada pembelajaran kali ini, saya memilih kelas 6 sekolah dasar dengan materi yang terdapat pada bab 6, yaitu Provinsiku bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terkhusus pada subbab A, yaitu mengenal provinsi di Indonesia. Pemilihan kelas 6 ini didasari pada karakteristik perkembangan kognitif peserta didik yang berada pada tahap operasional konkret menuju operasional formal. Pada tahap ini, siswa mulai mampu berpikir lebih logis, sistematis, serta memahami hubungan antar konsep yang lebih luas, termasuk pada konsep wilayah dengan lingkup nasional. Selain itu, pada jenjang kelas 6 sekolah dasar, siswa diharapkan sudah mulai memiliki wawasan kebangsaan yang lebih utuh sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, materi mengenai wilayah Indonesia ini, terkhususnya pada provinsi, menjadi sangat penting untuk dipahami secara lebih mendalam. Nah, pemilihan subbab mengenal provinsi di Indonesia ini difokuskan sebagai dasar pemahaman siswa terhadap pembagian wilayah negara. Namun, dalam pembelajaran ini juga dikembangkan dengan mengaitkan ciri khas daerah. Yang terkhususnya pada saat ini saya mengambil makanan tradisional sebagai bentuk konkret dari keberagaman budaya di Indonesia. Pemanfaatan ciri khas makanan daerah ini dipilih karena lebih dekat dengan kehidupan siswa dan mudah dipahami melalui pengalaman sehari-hari. Melalui pengenalan makanan khas dari berbagai provinsi, siswa tidak hanya mengenal nama wilayah, tetapi juga dapat memahami identitas budaya yang melekat pada setiap daerah. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan juga bermakna. Siswa diharapkan mampu memahami keberagaman provinsi di Indonesia sekaligus menumbuhkan sikap menghargai perbedaan serta rasa bangga sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun capaian pembelajaran atau CP, yaitu peserta didik mampu mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan sekitar sebagai wujud bela negara. Tujuan pembelajaran pada materi provinsiku sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk siswa kelas 6 sekolah dasar disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Perumusan tujuan pembelajaran ini menggunakan format ABCD, yakni Audience, Behavior, Condition, and Degree, serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif seorang peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa kelas 6 dapat menyebutkan beberapa nama provinsi di Indonesia serta menunjukkan letaknya pada peta dengan benar. Yang kedua, siswa kelas 6 dapat memasangkan nama provinsi dengan ibu kota masing-masing melalui kegiatan eksplorasi dengan ketepatan yang baik. Yang ketiga, ada siswa kelas 6 dapat menyebutkan pemimpin di tingkat kabupaten atau kota, seperti bupati atau wali kota, dan juga provinsi, yaitu gubernur melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Yang keempat, ada siswa kelas 6 dapat mengidentifikasi ciri khas provinsi di Indonesia dengan benar. Yang kelima, siswa kelas 6 dapat membandingkan dan menjelaskan perbedaan ciri khas antar provinsi secara sederhana dan juga tepat. Adapun indikator pencapaian pembelajaran. Nah, indikator pencapaian pembelajaran disusun sebagai penjabaran dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan secara lebih spesifik dan juga terukur. Nah, setiap indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan juga diukur, sehingga memudahkan dalam proses penilaian hasil belajar siswa. Adapun indikator pencapaian pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan nama-nama provinsi di Indonesia dengan benar.
Yang kedua, menunjukkan letak beberapa provinsi di Indonesia pada peta secara tepat. Yang ketiga, memasangkan nama provinsi dengan ibu kota masing-masing secara tepat. Yang keempat, menyebutkan pemimpin di tingkat kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wali kota, dan juga provinsi, yaitu gubernur, dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi ciri khas beberapa provinsi di Indonesia dengan benar. Yang keenam, menjelaskan ciri khas suatu provinsi dengan bahasa sendiri secara sederhana. Dan yang ketujuh, membandingkan ciri khas antar provinsi secara sederhana dan juga tepat. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah discovery learning atau penemuan terbimbing. Nah, pemilihan model ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran yang dimana menekankan kemampuan berpikir siswa secara bertahap, yaitu mulai dari mengidentifikasi, memasangkan, hingga membandingkan dan juga menjelaskan. Nah, melalui model ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari seorang guru, tetapi juga terlibat langsung dalam menemukan pengetahuan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Nah, dalam penerapannya di kelas, model discovery learning ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan atau berkesinambungan. Nah, pada tahap pertama atau stimulation, yaitu pemberian rangsangan. Nah, saya akan memulai pembelajaran ini dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman siswa. Misalnya, siapa yang tahu kita ini tinggal di provinsi apa? Atau apakah kalian tahu ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengarahkan siswa pada materi utama, yaitu mengenal provinsi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahap identifikasi masalah, guru akan mengarahkan siswa untuk memahami bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak provinsi yang tersebar di berbagai wilayah. Dan setiap provinsi itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan seperti bagaimana cara kita mengenal dan membedakan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahap pengumpulan data, siswa mulai melakukan kegiatan eksplorasi. Dalam praktiknya di kelas, siswa diminta untuk mengamati peta Indonesia dan mencari informasi mengenai nama-nama provinsi yang ada. Pada tahap ini, siswa melakukan proses mengidentifikasi provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada tahap pengolahan data, siswa diarahkan untuk menggabungkan informasi yang telah mereka peroleh. Kegiatan yang dapat dilakukan itu misalnya dengan memasangkan nama provinsi dengan ibu kotanya. Nah, hal ini dapat membantu siswa memahami hubungan antar informasi serta memperkuat ingatan mereka terhadap pembagian wilayah. Nah, selanjutnya, pada tahap pembuktian, siswa mulai mengembangkan pemahaman lebih lanjut dengan membandingkan ciri khas dari berbagai provinsi. Dalam pembelajaran ini, siswa diminta untuk membandingkan makanan khas dari berbagai daerah dan juga menjelaskan perbedaannya. Pada tahap ini, siswa mengembangkan kemampuan membandingkan dan juga menjelaskan. Nah, terakhir pada tahap penarikan kesimpulan, siswa bersama guru akan menyimpulkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai provinsi yang memiliki perbedaan atau ciri khas, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tahap ini, siswa juga mulai mengenal bahwa setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, termasuk perbedaan pemimpin daerah seperti gubernur, serta bupati atau wali kota. Nah, model discovery learning ini sangat sesuai diterapkan pada siswa kelas 6 karena mereka itu sudah mulai mampu berpikir logis dan juga sistematis. Namun, tetap membutuhkan bimbingan dalam memahami konsep yang lebih luas. Selain itu, model ini juga mendorong siswa untuk aktif terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan pengamatan peta, eksplorasi, dan juga diskusi. Dengan demikian, penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran ini tidak hanya membantu siswa dalam mengenal provinsi sebagai materi utama, tetapi juga memperluas pemahaman mereka tentang pembagian wilayah di Indonesia, seperti ibu kota provinsi, keberadaan kabupaten atau kota, serta pemimpin di setiap wilayah tersebut. Selain itu, siswa juga dapat memahami ciri khas setiap daerah, sehingga pembelajaran menjadi lebih utuh, bermakna, dan juga kontekstual. Nah, dalam pembelajaran ini, metode yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu metode tanya-jawab, permainan edukatif, dan metode diskusi. Nah, pemilihan metode ini disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 6 sekolah dasar
yang membutuhkan pembelajaran yang lebih aktif, terarah, dan juga menyenangkan, serta selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan tadi, di mana menekankan pada kemampuan mengidentifikasi, memasangkan, serta membandingkan dan juga menjelaskan. Nah, metode tanya jawab ini digunakan sebagai metode awal untuk menggali pengetahuan siswa sekaligus mengarahkan mereka dalam memahami materi. Nah, dalam pelaksanaannya di kelas, guru itu tidak langsung menjelaskan materi secara penuh, melainkan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya nih, siswa diminta untuk mengamati peta Indonesia dan kemudian saya akan mengajukan pertanyaan seperti provinsi apa saja yang kalian temukan atau di mana letak provinsi tersebut. Melalui kegiatan ini, siswa secara aktif akan melakukan proses mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan materi mengenai provinsi. Nah, metode tanya jawab ini juga efektif untuk meningkatkan keaktifan serta pemahaman siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, metode diskusi akan digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa serta melatih kemampuan mereka dalam mengemukakan pendapat dan bekerja sama. Metode ini dilakukan dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan materi tertentu, seperti perbedaan antar provinsi, ibu kota, keberadaan kabupaten atau kota, serta pemimpin di setiap wilayah tersebut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, dalam kegiatan diskusi ini, siswa akan saling bertukar informasi dan juga pendapat, kemudian menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Melalui metode ini, siswa tidak hanya memahami materi secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, serta menghargai pendapat teman. Nah, penggunaan metode diskusi ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Selain itu, metode permainan edukatif digunakan pada tahap penguatan pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa serta memperkuat pemahaman mereka. Dalam praktiknya, guru itu dapat memberikan kegiatan seperti permainan mencocokkan kartu antara nama provinsi dan juga ibu kotanya. Pada kegiatan ini, siswa melakukan proses memasangkan secara langsung sehingga membantu memperkuat ingatan mereka terhadap materi. Selain itu, permainan ini juga berupa tebak ciri khas daerah, khususnya pada makanan tradisional, di mana siswa diminta untuk menebak asal provinsi dari suatu makanan. Nah, kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat melatih siswa dalam membandingkan dan menjelaskan perbedaan antar daerah. Nah, pembelajaran melalui permainan edukatif juga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kombinasi dari ketiga metode ini memungkinkan pembelajaran itu berlangsung secara bertahap dan juga sistematis. Dimulai dari kegiatan pengenalan melalui tanya jawab, pendalaman melalui diskusi, hingga penguatan melalui permainan edukatif. Nah, siswa tidak akan hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan bertanya, berdiskusi, mencoba, dan juga menjelaskan. Dengan demikian, penggunaan metode tanya jawab, diskusi, dan permainan edukatif dalam pembelajaran itu diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan bermakna, serta dapat membantu siswa dalam memahami materi, mengenal provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara lebih mendalam. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah pendekatan student center learning atau berpusat pada siswa. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa proses pembelajaran itu harus memberikan kesempatan yang luas bagi seorang siswa untuk berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar yang mereka lakukan sendiri. Nah, dengan demikian, pembelajaran ini tidak lagi berfokus pada guru sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki potensi, pengalaman, dan kemampuan untuk mengembangkan pemahamannya secara mandiri. Nah, di sini, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, serta memberikan stimulus agar siswa itu dapat mampu menemukan konsep yang dipelajari.
Melalui keterlibatan aktif tersebut, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah, memahami, dan mengaitkan informasi tersebut dengan pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan student-centered learning dapat meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, di mana siswa menjadi lebih aktif dalam bertanya, berdiskusi, serta menyelesaikan tugas secara mandiri maupun kelompok. Selain itu, pendekatan ini juga terbukti membantu siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses menemukan dan juga mengonstruksi pengetahuan. Saya memilih pendekatan student-centered learning ini karena sesuai dengan karakteristik siswa kelas 6 sekolah dasar yang sudah mulai aktif, memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, serta mampu terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara lebih mandiri. Pada tahap ini, siswa tidak hanya membutuhkan penjelasan dari guru, tetapi juga perlu diberi kesempatan untuk mengalami dan menemukan sendiri pengetahuan agar pemahaman yang diperoleh itu lebih bermakna. Nah, selain itu, pendekatan ini juga selaras dengan tujuan pembelajaran yang menekankan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, memasangkan, serta membandingkan dan juga menjelaskan informasi. Nah, pendekatan student-centered learning ini memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam proses berpikir, sehingga mereka itu tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami hubungan antar konsep yang dipelajarinya. Pendekatan ini juga mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif, di mana siswa dapat mengemukakan pendapat, bertanya, serta bekerja sama dengan teman. Melalui keterlibatan tersebut, siswa tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga kemampuan sosial seperti komunikasi dan juga kerjasama. Dengan demikian, penggunaan pendekatan student-centered learning ini diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan mampu membantu siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah labbook interaktif yang berjudul Jelajah Provinsiku. Nah, media ini merupakan media visual yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi mengenal provinsi di Indonesia secara lebih konkret, menarik, dan juga interaktif. Nah, secara umum, labbook ini berbentuk seperti buku lipat yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat dibuka dan digunakan secara langsung oleh siswa. Media ini dirancang tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana eksplorasi belajar yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran yang bersifat interaktif seperti ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan aktif siswa serta mempermudah pemahaman konsep karena siswa itu tidak hanya melihat, tetapi juga melakukan secara langsung dalam proses pembelajaran.
Labbook ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama pada bagian tengah ini berisi peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini digunakan sebagai informasi bagi siswa dalam mengenal dan mengetahui provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Yang pada bagian kanan ini terdapat kantong-kantong yang berisi flashcard mini yang dimana memuat nama provinsi dan juga nama ibu kotanya. Nah, flashcard mini ini akan dapat digunakan oleh siswa untuk mengetahui ibu kota dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Pada bagian kiri ini terdapat matching games yang dimana siswa diminta untuk memasangkan provinsi dengan ibu kotanya secara tepat. Nah, di bagian belakang labbook ini juga berisi menu rasa Nusantara yang dimana ini terdapat beberapa kartu bergambar yang memuat gambar makanan serta namanya, dan pada bagian belakang kartu itu sudah terdapat informasi mengenai provinsi asal dari makanan tersebut. Pemilihan media labbook interaktif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Nah, pertama itu media ini sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih membutuhkan benda konkret dalam proses pembelajaran. Dengan adanya visual berupa peta, kartu, dan juga gambar-gambar makanan, siswa itu akan lebih mudah memahami materi dibandingkan hanya melalui penjelasan verbal. Nah, yang kedua, media ini mendukung penerapan model discovery learning karena siswa dapat secara langsung menemukan informasi melalui kegiatan membuka, mengamati, dan menggunakan setiap bagian dari labbook ini. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa akan terlibat aktif dalam proses menemukan pengetahuan. Yang ketiga, media ini juga selaras dengan metode pembelajaran yang digunakan seperti tanya jawab, permainan edukatif, dan juga diskusi. Misalnya, flashcard yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, matching games untuk penguatan, dan kartu makanan untuk kegiatan tanya jawab. Nah, kombinasi ini memungkinkan siswa akan terlibat secara aktif dan juga bertahap. Keempat, media ini juga mendukung pendekatan student-centered learning karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, mencoba, dan juga berinteraksi dengan media. Keterlibatan aktif ini membantu siswa dalam membangun pemahamannya secara mandiri sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, dengan demikian, media labbook interaktif yang digunakan dalam pembelajaran ini mampu mendukung keterlibatan aktif siswa, mempermudah pemahaman konsep, serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan juga bermakna. Nah, penggunaan media labbook dalam pembelajaran ini dilakukan secara bertahap agar materi dapat dipahami oleh siswa secara optimal dan juga bermakna. Pada kegiatan awal, bagian tengah, labbook yang berisi peta Indonesia akan ditampilkan kepada siswa, kemudian siswa akan diajak untuk mengamati serta menyebutkan nama-nama provinsi yang telah diketahuinya. Selanjutnya, siswa akan diarahkan untuk mengidentifikasi letak beberapa provinsi melalui pertanyaan pemantik yang telah diberikan. Pada kegiatan inti, flashcard yang berisi nama provinsi dan juga ibu kota akan dibagikan kepada siswa. Kemudian informasi pada kartu tersebut akan dibaca dan juga dipahami. Setelah itu, kegiatan memasangkan nama provinsi dan ibu kotanya dilakukan menggunakan papan matching games yang ada di sayap kiri labbook ini. Dalam proses ini, bimbingan diberikan kepada siswa untuk memeriksa kebenaran pasangan kartu sekaligus memberikan penguatan terhadap jawaban yang tepat. Nah, pada tahap penguatan, kartu menu rasa ini akan digunakan dengan cara menunjukkan gambar makanan khas daerah. Kemudian, siswa akan diminta untuk menebak asal provinsi dari makanan tersebut. Selanjutnya, kartu akan dibalik untuk menunjukkan atau mengetahui jawaban yang benar. Kemudian dilakukan kegiatan membandingkan ciri khas antar daerah secara sederhana. Nah, kegiatan ini akan membantu pemahaman siswa terhadap keberagaman provinsi di Indonesia secara lebih konkret dan juga menyenangkan. Nah, pada kegiatan penutup, kesimpulan mengenai keberagaman provinsi dan ciri khasnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun bersama. Nah, melalui penggunaan media labbook ini, keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dapat ditingkatkan sehingga pemahamannya
akan menjadi lebih mendalam dan juga bermakna. Selain itu, saya juga telah menyiapkan bahan ajar mengenai materi mengenal provinsi di Indonesia. Berikut scan QR code dari bahan ajar yang telah saya siapkan. Baik, itu dia pemaparan mengenai skenario pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.